Oke, dah on nih. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 kelas C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang user interface situs web komik. Untuk melanjutkan presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Novitawanti Halatu dengan NIM 2023 65083. Saya Michelle Kinaya Sisarinding dengan NIM 2023 65067. Saya Agung Ardensa Wijayanto dengan NIM 2023 65062. Dan saya Nelvan Simangunsong dengan NIM 2023 65071. Baik, kami akan lanjut melakukan presentasi. Berikut presentasi kami. Baik, yang penjelasan pertama yaitu tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. Fokus utamanya adalah untuk perancangan, evaluasi, dan efisien antara manusia dan sistem komputer. Penjelasan kedua yaitu tentang pengertian wireframe. Wireframe adalah kerangka dasar yang digunakan dalam proses desain website atau aplikasi untuk menggambarkan struktur dan tata letak elemen-elemen yang ada. Untuk melakukan wireframe diperlukan dengan beberapa langkah, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, melakukan riset. Mengingat perkembangan dan kebutuhan dunia digital semakin meningkat, langkah pertama yang perlu kamu lakukan yaitu membuat wireframe agar website memiliki desain yang menarik dan sesuai dengan tren. Yang kedua, proses perancangan. Setelah melakukan riset, kamu juga perlu melakukan perencanaan wireframe untuk desain sebuah website. Yang ketiga, menyiapkan tools wireframe. Untuk membuat wireframe sebenarnya menggunakan kertas dan pensil saja, tetapi ada beberapa tools yang bisa kamu gunakan untuk mempermudah kamu ketika bekerja. Yang keempat, melakukan setting grid. Setelah menentukan tools yang digunakan, saatnya melakukan setting grid. Kamu akan mengatur halaman website menjadi beberapa bagian kolom sebagai tempat dari komponen yang sudah ditentukan. Yang kelima, menentukan tata letak. Selesai dengan langkah-langkah setting grid, waktunya kamu untuk menentukan tata letak elemen website. Yang terakhir, keenam, tuliskan informasi konten kamu. Setelah mengatur komponen dengan tata letak yang baik, saatnya menuliskan informasi konten untuk website kamu. Untuk pengertian yang ketiga, pengertian prototype. Prototype adalah model awal dari sebuah produk yang dibuat untuk menguji konsep atau ide yang telah dirancang. Prototype ini digunakan untuk mengevaluasi apakah konsep dapat diimplementasikan dan untuk menguji respon pasar terhadap ide tersebut. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan bagaimana antarmuka yang kami buat ini bekerja. Antarmuka yang kami buat adalah antarmuka untuk situs web komik. Di sini bisa dilihat kami memulainya dengan halaman login. Di halaman login ini elemen-elemennya ada terdapat kami punya logo untuk situs. Kemudian ada kolom untuk mengisi email, kolom untuk mengisi password. Apabila sign in ditekan, maka akan terbawa ke home. Tapi apabila misalnya pengguna belum mempunyai akun, mereka bisa mendaftar terlebih dahulu melalui sign up dengan cukup ketik di sini. Kita akan dibawa secara otomatis ke halaman sign up. Nah, di halaman sign up ini ada terdapat beberapa kolom yang perlu diisi, yaitu nama, email, password, dan password kembali diisi. Nah, apabila sudah diisi, kita bisa menekan sign up. Tapi jika pengguna ingin mengisi dengan menggunakan akun Gmail atau akun Facebooknya, bisa menekan 2 tombol yang ada di bawah ini. Nah, apabila kita menekan sign up, akan terbawa langsung secara otomatis ke halaman home-nya atau beranda dari website kami. Nah, di halaman website kami ini ada beberapa elemen. Yang pertama ada kolom navigasi.
dalam kolom navigasi ini bisa dilihat akun dari pengguna. Terus kemudian ada dia punya yang bisa ditekan, ini akan membawa ke home, yang ini akan membawa ke halaman genre, ini akan membawa ke halaman completed, yang ini membawa ke halaman bookmarks, yang ini membawa ke pengaturan profile, yang ini membawa ke halaman kontak, ini ke pengaturan, dan ini untuk keluar dari akun. Nah, apabila pengguna ingin menekan yang lain, bisa langsung ditekan, akan dibawa langsung ke halaman yang dituju. Di elemen selanjutnya terdapat kolom pencarian. Di atas ini, di kolom pencarian ini dia punya search bar, di mana nanti pengguna akan mengetik judul komik yang akan dicari di situ. Selanjutnya di kolom pencarian ini juga di samping kanannya terdapat logo dari web kami. Nah, interaktif yang selanjutnya terdapat di dia punya sorotan ini. Sorotannya ini bisa digerakkan untuk menampilkan komik-komik yang sedang menjadi sorotan belakangan ini, yang sedang banyak dibaca oleh pengguna lainnya. Nah, terus di dalam home juga ada reading history, yaitu berisi daftar komik-komik yang terakhir kali dibaca pengguna. Lalu popular komik ini terdiri dari komik-komik yang sedang banyak pembacanya. Nah, selanjutnya halaman selanjutnya itu ada genre. Di genre ini beberapa elemennya sudah muncul di home, yaitu kolom navigasi serta kolom pencarian, di mana fungsinya juga sama, kolom navigasi untuk menavigasi situs web dan kolom pencarian untuk mencari komik tertentu yang diinginkan. Nah, selain itu ada juga ini namanya kolom subgenre. Jadi di sini komik-komik dikategorikan berdasarkan genre mereka masing-masing dan menampilkan komik-komik yang tersedia untuk genre-genre tersebut. Ini untuk semua genre, action untuk genre aksi, komedi untuk genre yang penuh komedi atau lucu-lucu. Selanjutnya ada juga genre drama, ada genre fantasi, genre horor, dan genre romance. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke genre. Genre ini akan masuk ke completed. Completed ini dimana akan menampilkan daftar-daftar hasil selesai baca kami. Oke, selanjutnya kita masuk ke bookmarks. Bookmarks ini dimana untuk menampilkan nanti akan dibaca atau simpanan baca dari pengguna. Selanjutnya adalah profile, di mana profile ini mengisi data-data pengguna, pokoknya info-info dari pengguna. Nanti setelah selesai akan kembali ke kolom navigasi. Kolom navigasi ini selanjutnya akan menunjukkan ke kontak. Kontak ini di mana akan menghubungkan keluhan-keluhan kepada pengguna-pengguna. Oke, selanjutnya kita masuk ke setting. Setting ini adalah tampilan-tampilan dari user interface komik kami. Di sini ada language, set of device, and uncommon, term of use, privacy policy, notification, application version. Terus selanjutnya adalah nanti kita akan menampilkan user interface logout. Logout ini langsung ke login. Login ini nanti akan kembali ke home. Jadi kesimpulan dari proyek ini yaitu adalah perancangan antarmuka penggunaan UI untuk aplikasi baca komik anime ini telah berhasil mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan UI yang inovatif, menarik secara visual, dan memberikan pengalaman membaca yang optimal. Dengan menggunakan tema warna Twilight Tranquility, antarmuka ini dirancang untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi pengguna. Selain itu, elemen-elemen UI seperti navigasi yang konsisten, tipografi yang sederhana, dan penggunaan wireframe serta prototype telah membantu desain yang efisien dan sesuai kebutuhan pengguna, serta alat bantu untuk para desain dan cara menggunakan software Figma atau Adobe XD. Proses perancangan ini menunjukkan pentingnya analisis kebutuhan penggunaan
dalam menciptakan desain yang fungsional dan ramah pengguna. Dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan wireframe, hingga pembuatan prototipe. Proyek ini memberikan solusi atas permasalahan navigasi yang rumit, keterbatasan koleksi komik, dan pengalaman membaca yang tidak nyaman pada aplikasi serupa, serta belajar bagaimana cara desain-desain membuat interaksi manusia dan komputer. Kemudian sarannya itu, untuk pengembangan lebih lanjut dari proyek ini, ada beberapa saran yang dipertimbangkan, yaitu pengujian lebih lanjut, yang kedua, penambahan fitur interaktif, yang ketiga, responsivitas optimal, dan yang terakhir, yang keempat, kolaborasi multidisiplin. Cukup sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata dan penjelasan kami yang kurang, kami mohon maaf. Demikian dan Terima kasih.